Akhirnya saya bilang Mbak Eva, tolong dong hubungin Bang Wil ada di mana. Ternyata Mbak Eva sendiri sama nggak diangkat juga dan sama nggak nggak direspon. jadinya saya bingung jadinya hari ini. Digantung masih Bunda ya. Bunda tahu nggak sih Bun ada di mana Mas Kiwin? Nggak tahu, kalau tahu pun saya nggak jadi dan kalau dia dimanapun juga sebenarnya udah nggak, saya udah nggak perlu tahu ya. Saya hanya pengen dia tuh datang ke sini, nyampe, nemuin saya, bicara sama pengadilan, bicara sama hakim. Kalau dia memang menjatuhkan talak dari mulutnya dia, karena dari kemarin-kemarin kan dia belum jatuh talak kan, dari mulutnya dia belum bersuara kan. Bunda mungkin sebelumnya ada komunikasi sama Bang. Ya, ngerti nggak tuh ya? Nah, 2 minggu yang lalu masih ada, akhir Februari. Belum. Tanggal 23 ke 24 gitu lah. Terakhir itu saya bicara sama dia. Masih baik-baik aja dia pulang nengokin anak-anak. Hubungan Bang Kiwil sendiri sama anak-anak gimana? Ya baik aja sih, tapi kan dari kemarin dihubungi juga sama anak-anak susah. Gitu. Ditambah udah 3 hari yang dari kemarin susah, nggak diangkat, di WA sama anak-anak juga nggak dijawab. Sampai tadi saya telepon kakak ipar saya, mantan kakak ipar saya ya, Unidian kebetulan lagi ada di rumah anaknya yang baru melahirkan gitu, anaknya baru melahirkan, jadi jagain cucunya. Jadi kata Unidian, coba tolong telepon ke orang Pondok Pinang. Nah ternyata nggak ada di Pondok Pinang si Bang Kiwilnya gitu. Nah sekarang ada di mana kan saya nggak tahu. Sebenarnya saya udah nggak mau tahu dia ada di mana gitu loh. Cuman komunikasi aja karena hari ini kan jatuhnya sidang. Yuk kita selesaikan baik-baik. Karena dari kemarin kan dia datang terus kan. Kenapa pada saat keputusan ini dia nggak datang? Ada detik terakhir lah ini ya Bun. Ada detik terakhir. Bun, berarti status jandanya masih ditunda ya dong? Saya masih digantung jadi. Digantung bukan? Karena saya nunggu keputusan dari dia. Dia mau naik banding atau dia mau ngomong langsung talak, saya terima, saya jatuh talak buat Rohima. Pada saat nanti surat pengadilan dari sini nyampe ke dia, nah dia sendiri nanti yang akan ke sini, bukan saya, gitu loh. Kalau dia dari sini dia mengucapkan ya saya terima, saya jatuh talak buat Rohima, nanti surat itu akan nyampe ke saya. Berarti saya sudah terhitung lah sebagai janda, terhitunglah masa idah saya. Tinggal nunggu surat akte cerai. Digantung begini gimana Bun? Makanya saya juga bingung ini. Bos, secara nggak langsung kan ini diundur-undur ya Bu. Nantinya jadi ada capek. omongan-omongan, ini settingan. Nggak ada, demi Allah deh. Saya apa ya? Sedih lah saya sebenarnya ya. Aku pengen hari ini tuh begitu. Udah nggak ada. Saya sama dia udah nggak ada ikatan batin lagi lah gitu ya. Ikatannya hanya untuk sebagai ibu sama bapak, sebagai anak-anak ya. Jadi kalau saya diginiin, gimana ya? Jadi digantung enak nggak Mas? Enak nggak Mbak digantung? Kan nggak enak digantung gitu loh. Berarti nunggu sampai kapan lagi Bun? Dia nunggu sampai pemberitahuan dari pengadilan ke Bang Kiwil. Seminggu apa 2 minggu, tadi ngomongnya 14 hari lah paling lama 14 hari. Nah nanti Bang Kiwil kesini sendiri, nanti dia ngomong sama pengadilan sama Pak Hakim. Kalau saya terima dan saya talak secara agama, secara negara gini-gini, berarti udah nanti apa dia mau naik banding, dia tidak mau bercerai, nanti dia ngomong sendiri gitu loh. Alasan dia nggak datang hari ini apa Bun? Nggak tahu, Nggak bisa dihubungin. saya minta tolong sama Eva aja yang sebagai ininya gitu, juga bekas mantannya juga. Biasa kan dia Nggak mau ini ya komunikasi, karena kita juga masih sekali komunikasi, tapi hari ini dia benar-benar belum ada jawaban. Sampai tadi aku kan telepon di depan kalian 3 kali juga belum diangkat. Bunda, tadi di dalam itu berarti dari hakim sendiri akhirnya untuk diundur atau ditunda atau Dia bilang gitu, pokoknya kita tunggu dari Bang Kiwil, keputusan dari Bang Kiwil. berarti diundur ya? Diundur. Memang kalau ingin kita balik lagi, jangan balik. Itu Nggak mau saya, persyaratannya saya tidak mau ada poligami. Oh bener nggak bakal mau lagi. Nggak mau. Kalau dia masih ada poligami, saya nggak mau. Seandainya nih kalau misalnya Mas Kiwil tidak datang hari ini alasannya karena tidak mau bercerai dengan Bunda sendiri gimana? Sedih ya saya ya, karena memang saya kan udah nggak mau nih, juntrungannya saya udah nggak mau untuk dilanjutin lagi rumah tangga saya, karena memang sudah ada poligami kan, dan memang dia masih mau, kan dia sendiri bilang kan kalau saya laki-laki yang masih terus ingin berpoligami, ya kan? Konsep dia kan mau tetap Prinsipnya dia kan itu kan, nah saya udah nggak mau gitu, ujungnya saya udah nggak mau. Apa yang akan dilakukan ke Mas Kiwil nanti kalau? Ya paling saya akan bicara baik-baik sama dia.
saya udah nggak mau kasar, maksudnya saya nggak mau berantem, saya nggak mau berdebat secara fisik, secara apa, saya udah Emosional. nggak mau gitu loh. Saya hanya ayo deh gitu, maunya kayak gimana gitu loh, konsepnya kamu maunya seperti apa gitu loh. Kalau memang nggak mau bercerai sama saya, bisa nggak itu istri-istri kamu tuh yang siri-siri itu kamu cerai-ceraiin gitu. Dan saya tidak akan meyakinkan diri saya ketika nanti dia sudah bercerai dengan istri-istri siri itu, apa nanti 2 tahun kemudian masih ada, apa tidak ada, kan kita nggak tahu, karena perjalanan ini kan kita nggak tahu bagaimana. Dan itulah yang saya wanti-wanti, jangan sampai itu terjadi. Kalau memang kamu masih ingin, prinsip kamu masih berjalan, ingin terus berpoligami, ya silakan, tapi selesaikan dengan saya, karena memang saya sudah tidak mau dipoligami gitu. Makanya Eva juga sedih, Bun kok saya udah mundur kok, Bunda kok pilih cerai. Ya karena memang setelah Eva masih ada lagi, ternyata gitu. ada lagi. Masih ada lagi ternyata gitu kan. Dan waktu itu juga saya nggak tahu ternyata yang di Bandung itu benaran, dan saya Masih ada. shock ketika dengar kebenaran itu dari Bunda dan melihat kemarin ada postingan juga. Jadi, ya, Dari Mbak Eva sendiri gimana nih melihat Bu Rohimah akhirnya diundur lagi dan sebenarnya sih sebagai perempuan, sebagai seorang ibu juga, sebagai teman dan sahabat Bunda saat ini, aku kecewa itu pasti ya. Dan aku juga rasanya kecewanya, kok Mas Kiwil jadi berlarut begini sih, kan harusnya kemarin kan udah bicara baik-baik dan kita juga semua baik-baik, dan maunya sampai akhir ini pun tetap baik-baik gitu. Jadi kalau di hari ini, tapi kita jangan seujon juga ya, kita nggak tahu apa halangannya, apa yang membuat dia nggak hadir, kita kan belum tahu ya kejelasan. Jadi kita berharap Mas Kiwil tetap baik-baik dan nggak kehadiran di hari ini bukan sesuatu hal yang yang buruk gitu. Tapi intinya harusnya ketika udah berbicara baik-baik, komitmen ya, hari ini harusnya Mas Kiwil datang gitu, dan tidak menggantung Bunda seperti ini. Jujur aku kayak ada emosional sedikit hati aku kayak tersentuh gitu, karena kok Bunda udah sejauh ini ya. Kalau kamu nggak mau cerai dari dulu ya, dari kemarin lah bilang pas mediasi jangan nggak mau cerai, tapi jangan sekarang gitu. Tapi intinya kita belum tahu apa yang menyebabkan Mas Kiwil tidak bisa hadir hari ini. Tapi harapannya Mas Kiwil bisa menyelesaikan ini sama Bunda secara baik-baik, sesuai dengan komitmen yang mereka udah bicarakan sebelumnya ya. Oke.